akhir-akhir ini kamu sering banget memimpikan masa lalu atau memimpikan gini, atau gini, kamu sering banget didatangin orang-orang di masa lalu melalui mimpi kamu. Kayak tiba-tiba di mimpi kamu tuh, ya intinya datang aja, muncul aja, nongol gitu ya, dia di dalam mimpi kamu. Dan kalau aku lihat secara energinya ya, aku bukan menafsirkan karena aku bukan tafsir mimpi, aku hanya menarik energi dari mimpi kamu itu maksudnya apa gitu ya. Kok kamu tuh tiba-tiba, maksudnya sering banget gitu loh ya, atau bisa jadi tiba-tiba juga memimpikan dia atau dia datang dalam mimpi kamu. Aku ngeliat di sini seseorang di dalam mimpi kamu, apalagi seseorang ini pernah menjalin hubungan atau menjalin cinta dengan kamu. Ini orang di masa lalu hadir dalam mimpi kamu, dan ternyata di sini tuh kayak dia tuh gimana ya? Ada rasa bersalah, ya. Tapi anehnya di dalam mimpi kamu itu dia seolah-olah cuek sama kamu. Dia seolah-olah nggak menghiraukan kamu. Dia melihatmu. Dia melihatmu dan kamu melihatnya. Tapi dari energinya di sini kayak dia tuh ada rasa bersalah dan kayak pengen minta maaf tapi kayak nggak berani gitu. Selama ini kan dia nggak baik ya sama kamu, nggak punya etika baik sama kamu. Udah kamu tolongin, udah kamu bantu saat dia susah, saat dia terpuruk, saat dia membutuhkanmu, kamu selalu ada membantu segalanya. Dalam segala hal kamu bantu dia. Ya, saat dia mengalami situasi masalah atau terpuruk atau dia lagi ada masalah besar gitu loh ya. Ya, dan ada hubungannya dengan uang banyak ya. Itu kamu bantu support, kamu bantu uang ya. Tapi dia selama ini nggak ada etika baik. Dan dia mengkhianati kamu, membohongi kamu gitu ya. Dan juga ada kelainan seksual. Dia itu player ya, player. Kalau cewek ya playgirl, kalau cowok ya player lah, bisa dikatakan seperti itulah. Pokoknya intinya dia nggak punya rasa syukur gitu. Dan kalian sudah putus sudah lama di sini. Pisahnya udah lama banget sama seseorang yang muncul dalam mimpimu ini. Dia tuh seakan-akan memberikan sebuah pesan gitu bahwa dia tuh pengen minta maaf sama kamu gitu. Ya, gentleman, dulu minta duit secara langsung ya kan gitu. Ngerayu sambil manis-manis. Kenapa sekarang lu minta maaf aja sampai datang dalam mimpi gitu kan? Kan nggak semua orang tahu maksud lo gitu kan gitu. Datang aja gitu kan. Seperti itu. Kamunya ngomong kayak gitu, datang aja gitu. Ngapain lu datang ke mimpi gitu. Karena yang aku ngeliat di sini kan dia itu selama ini selalu bikin kamu emosi ya. Selalu bikin kamu emosi. Selalu bikin kamu tuh kayak ngerasa bersalah. Kamu selalu ngerasa bersalah gitu selama ini. Dulu waktu kamu masih menjalin hubungan dengannya ya, kayak kamu tuh gak ngelakuin kesalahan, tapi seakan-akan kamu ngerasa jadi salah gitu. Dan aku juga ngelihat di sini, kamu ini kan tipikal orang yang berani mengambil resiko ya. Dulu kamu bertahan tuh kamu siap mengambil resiko, resikonya sangat berat dan kamu ambil, tapi ternyata itu semuanya sia-sia gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kamu berani gitu kan. Resikonya apapun yang terjadi yang kamu lakukan kemarin, ya intinya udah kamu alamin. Nyatanya kamu sekarang jadi pemenangnya kan gitu. Pemenangnya adalah gak harus memiliki dia, pemenangnya adalah kamu udah berhasil lepas dari seseorang yang toksik dan yang manfaatin kamu itu. Nah, orang ini kan selalu hadir dalam mimpi kamu gitu. Ya kadang-kadang dia hadir diem dalam mimpi kamu, kadang-kadang dia hadir bicara sama kamu tapi nggak jelas lah, kamu lupa. Terkadang dia hadir dalam mimpi kamu, dia tuh kayak jalan gitu sama keluarganya atau jalan sama yang lain gitu ya, seperti itu. Atau lagi ngobrol sama kamu, tiba-tiba ada yang lain gitu di dalam mimpi itu. Mau di dalam mimpinya masih nyakitin ya gitu. Dan aku ngeliat di sini kayak jujur aja sih,
seseorang ini tuh kayak dulu tuh gini, kayak dia merasa berhasil banget mendapatkan kamu, bisa menguasai kamu, bisa menguasai dirimu, bisa menguasai pikiran kamu, bisa menguasai perasaanmu. Kayak dia tuh bangga banget karena ngerasa kayak dia paling dibutuhkan, paling penting banget dalam hidup kamu gitu. Dia tuh ngerasa seperti itu. Makanya dulu dia sewena-wena sama kamu. Nah itu alasannya ya. Karena dia tahu kamu segitunya sayangnya terhadapnya, ya. Karena dia tahu kamu tuh membutuhkannya, kayak seakan-akan kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia dulu ya. Nah itu jadi dia tuh seenak-enak dia gitu. Ya ketika di luar ya, waktu itu di luar gitu ya, mungkin dia akan cuekin kamu ya gitu, balas chat kamu lama atau bahkan nggak telepon kamu. Tapi di saat dia lagi bersama kamu, dia kayak ya baik itu sama kamu. Dan itu yang membuat kamu jadi kayak bertahan aja gitu ya, karena sikap dia baik gitu kayak gitu ke kamu dulu ya. Tapi kalau udah keluar nih dari kamu nih, keluar dari rumah kamu atau keluar dari ya kontrakan kamu atau tempat kamu gitu, itu udah beda lagi dia. Udah bikin kamu kayak was-was, udah bikin kamu kayak jadi mikir yang aneh-aneh, kayak jadi bikin kamu nggak tenang beraktivitas gitu. Ya pada akhirnya hubungan kamu sama itu orang jadinya terputus ya, karena mungkin kamu udah kayak nyerah. Beberapa kamu ditinggalkan begitu saja, ada yang diputusin lewat sosmed ya, ada yang diputusin lewat ya telepon, ada yang diputusin lewat chat, atau bahkan mungkin kamu yang memutuskan dia gitu. Ada juga seperti itu. Karena memang yang rasa bahwa kayak ngapain gitu loh, kamu udah mungkin memberikan banyak sekali kesempatan terhadap si dia ini, tapi lagi dan lagi diulangin sama dia. Dan ini membuat kamu kayak ya udahlah gitu, ngapain sih gitu, nggak ada gunanya juga gue terusin ya, walaupun gue udah banyak berkorban nih untuk dia, udah banyak yang aku keluarin nih untuk dia, apapun yang dia mau, apapun yang dia minta, apa yang dia butuhkan gue penuhin gitu. Walaupun itu semua udah terjadi, ya udahlah gitu, daripada gue di sini makin hancur gitu kan kamunya kayak gitu. Dan sudah lama nggak komunikasi ya, udah lama nggak ketemu ya. Intinya belakangan ini kayak kamu tiba-tiba didatengin dia gitu ya, melalui mimpimu. Itu sih aku lihatnya seperti itu. Dan ini membuat kamu jadi ada rasa yang kayak gak nyaman gitu. Yang tadinya kamu udah enak, udah nggak ingat-ingat dia, karena memang kamu ya sengaja memang udah nggak mau mengingat dia gitu. Tapi karena adanya mimpi itu, jadi kayak kamu teringat lagi kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan pahit. Jadi kayak jadi satu, dan ini membuat kamu jadi kayak gak bisa fokus gitu ya untuk ngejalanin hidupmu saat ini gitu ya. Jadi pada intinya di sini sih kalau yang aku lihat tuh tentang si dia ini ya, sebenarnya ini orang kalau masalah rasa itu masih ada ya. Tapi kan saat ini memang kalian sudah putus komunikasi ya, karena memang kalian sudah berpisah. Ya seperti yang aku jelaskan tadi, perpisahnya kalian itu seperti itu gitu. Ya karena itu semua terjadi tadi tuh ya, karena pengkhianatannya dia, manipulasinya dia, saking karena kamu udah gak kuatnya, atau karena juga banyak hal gitu. Di sini memang rasa itu ada. Tapi ya untuk komunikasi sama kamu juga ya, karena di sini kan dia ini sudah nggak sendiri lagi kan gitu, udah ada yang baru gitu ya. Bahkan mereka ada yang merencanakan untuk menikah gitu ya, bahkan ada yang sudah menikah ya, seperti itu sama yang baru itu gitu. Makanya di sini kayak dia nggak mau hubungin kamu, bukan nggak bisa tapi nggak mau gitu. Tapi suatu saat nanti sih kayak akan ada sebuah komunikasi. Nah kalau bisa sih kamu nggak usah nanggepin terlalu gimana gitulah, karena takutnya kamu merasa sakit nanti, sakit lagi seperti itu ya. Jangan sampai kamu dimanfaatin lagi, walaupun nanti nggak ada hubungan apapun, tapi takutnya kan cinta lama bersemi kembali dan kamu